Selama 6 tahun, Aris menjalani hidupnya seperti sebuah mesin yang digerakkan oleh satu bahan bakar, cinta untuk Nanda. Aris bekerja di sebuah pabrik tekstil sebagai buruh operasional. Setiap hari, ia bergelut dengan kebisingan mesin dan debu kapas yang menyesakkan dada. Semua demi membawa pulang amplop coklat yang isinya seringkali sudah habis bahkan sebelum minggu ketiga dimulai. Rumah mereka adalah sebuah kontrakan kecil di gang sempit. Di sana, Aris selalu berusaha menciptakan kebahagiaan. Ia akan membawakan martabak kesukaan Nanda saat gajian, atau sekedar memijat kaki istrinya setelah seharian Nanda mengeluh bosan di rumah. Namun bagi Nanda, semua itu hanyalah remah-remah yang tidak mengenyangkan. Puncaknya terjadi pada acara makan malam keluarga besar Nanda di sebuah restoran fine dining. Nanda mengenakan gaun terbaiknya, yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Di meja panjang itu, percakapan mengalir seperti pameran kekayaan. "Kami baru saja menutup tender proyek pembangunan jembatan di Kalimantan," ujar Galuh, kakak ipar Nanda, sembari menyesap wine. "Lumayan bisa untuk ganti mobil akhir tahun ini." Maya, kakak Nanda yang bekerja di bank, menimpali. "Kalau aku sih lebih pilih investasi emas. Bulan lalu aku baru saja menambah beberapa batang lagi." Pandangan mereka beralih pada Aris yang sedang kesulitan memotong daging stik yang agak alot. "Kalau kamu Aris, kudengar pabrikmu sedang goyang ya? Apa ada rencana pindah kerja? Masa depan buruh itu tidak pasti," tanya sang paman dengan nada yang seolah-olah peduli namun penuh sindiran. Aris meletakkan pisaunya pelan. "Saya masih berusaha, Om. Saya juga sudah mulai mencoba belajar jualan barang bekas secara daring setelah pulang pabrik." Tawa kecil pecah di meja itu. Nanda merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia melihat saudari-saudarinya dengan tas bermerek mereka, sementara ia hanya membawa tas murah yang talinya mulai mengelupas. "Cukup," bentak Nanda tiba-tiba. Ia berdiri, wajahnya merah padam. Bukannya membela Aris, ia malah menatap suaminya dengan jijik. "Kamu memang memalukan, Aris. Harusnya aku sadar, menikah denganmu hanya akan membuatku ikut jadi sampah." Nanda langsung melesat keluar. Aris mengejarnya hingga ke parkiran. Namun Nanda menolak naik motor butut Aris dan memilih memesan taksi daring. Di rumah badai pecah. Nanda membanting semua barang pecah belah. "Aku lelah miskin Aris. Aku lelah melihat keluargaku sukses sementara aku hanya bisa menghitung uang koin untuk beli sabun cuci," teriak Nanda. Aris mencoba memeluknya, namun Nanda mendorongnya hingga terjatuh. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Besok hidupku harus berubah, dengan atau tanpamu." Keesokan paginya, suasana rumah terasa dingin. Nanda bangun lebih awal, berdandan dengan sangat teliti. Sesuatu yang jarang ia lakukan untuk Aris. Ia memakai lipstik merah menyala yang ia simpan untuk acara khusus. "Aku mau cari kerja, jangan tanya kemana," ucap Nanda singkat sebelum pergi. Aris yang baru pulang kerja sore harinya merasa curiga. Namun sebagai suami yang tulus, ia mencoba menekan egonya. Mungkin ini cara Nanda membantu keadaan, pikirnya. Namun rasa syukur Aris berubah menjadi kecemasan ketika sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan gang. Nanda turun dengan tawa yang belum pernah Aris dengar selama bertahun-tahun. Pria yang mengantarnya adalah Galih, teman lama Nanda yang kini menjadi pengusaha sukses di bidang properti. Galih tampak sangat kontras dengan Aris. Pakaiannya rapi, parfumnya mahal, dan tangannya halus. "Siapa dia?" tanya Aris saat Nanda masuk ke rumah dengan wajah angkuh. "Namanya Galih. Dia teman SMA aku. Berkat dia, aku tidak perlu lagi meratapi kemiskinanmu. Aku diterima jadi asistennya," jawab Nanda. "Tapi kenapa harus diantar sampai depan rumah? Dan kenapa kamu tidak bilang kalau melamar ke tempat temanmu?" Nanda mendengus kasar. "Kalau aku bilang, kamu pasti melarang karena rasa insecure-mu itu kan? Galih memberiku gaji 3 kali lipat dari gajimu. Mulai sekarang, jangan urusi urusan lo. Urus saja pabrikmu yang berdebu itu." Sejak hari itu, keretakan berubah menjadi jurang. Nanda semakin sering pulang larut malam, seringkali dengan alasan lembur atau menemani Galih bertemu klien. Aris mulai menemukan barang-barang mewah di lemari Nanda. Jam tangan, tas, hingga pakaian dalam yang mahal, yang jelas bukan berasal dari saku Aris. Hingga suatu sore,
Aris yang sedang libur kerja memutuskan untuk menjemput Nanda di kantornya. Namun di parkiran basement, ia melihat pemandangan yang menghancurkan dunianya. Di dalam mobil sedan hitam itu, Nanda dan Galih sedang bermesraan. Galih membelai rambut Nanda, dan Nanda menyandarkan kepalanya di bahu Galih dengan penuh kenyamanan. Aris mengetuk kaca mobil dengan keras. Saat Nanda keluar, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. "Kamu? Berani-beraninya kamu kesini?" bentak Nanda. "Nanda, apa-apaan ini? Kamu istriku." Nanda tertawa mengejek. "Istri? Kamu lihat Galih. Dia bisa memberiku apapun dalam satu petikan jari. Sedangkan kamu, 6 tahun aku bersamamu, apa yang aku dapat? Hanya keriput dan kemiskinan. Pergi kamu Aris. Aku lebih merasa dihargai oleh Galih daripada olehmu." Nanda masuk kembali ke mobil dan meninggalkan Aris sendirian di parkiran yang dingin. Malam itu, Aris menunggu di rumah. Saat Nanda turun dari mobil Galih tepat di depan rumah, Aris melihat dari balik jendela Nanda mencium pipi Galih dengan mesra. Begitu Nanda masuk, Aris langsung berdiri. "Keluar. Detik ini juga aku ceraikan kamu, Nanda. Bawa semua barangmu dan jangan pernah kembali." Nanda tidak takut. Ia justru tersenyum sinis. "Terima kasih. Aku memang sudah menunggu kata-kata itu. Selamat tinggal kemiskinan." Ia membawa koper yang sudah ia siapkan diam-diam dan pergi menuju hotel bersama Galih. Karma tidak datang dengan trompet. Ia datang dalam keheningan pagi. Nanda terbangun di sebuah kamar hotel mewah. Namun Galih sudah tidak ada di sampingnya. Ia mencoba menghubungi Galih, namun nomornya tidak aktif. Berpikir Galih sedang ada urusan mendadak, Nanda pergi ke kantor dengan percaya diri. Ia merasa seperti nyonya besar. Namun setibanya di lobi, langkahnya terhenti. Galih sedang berbicara dengan seorang wanita anggun yang mengenakan cincin berlian besar di jari manisnya. "Galih?" panggil Nanda manja. Galih menoleh, namun ekspresinya dingin, seolah Nanda adalah hama. "Nanda, sedang apa kamu di sini?" "Aku mau mulai kerja dan soal semalam." Wanita di samping Galih mengernyit. "Siapa dia sayang?" Galih tersenyum pada wanita itu. "Oh, Sarah, ini Nanda. Dia karyawan kontrak baru yang sedang menjalani masa percobaan. Tapi sepertinya dia tidak mengerti aturan kantor." Galih lalu menatap Nanda tajam. "Nanda, perkenalkan, ini Sarah, calon istriku. Pernikahan kami bulan depan. Dan soal pekerjaanmu, performamu buruk, kamu dipecat." Nanda ternganga. "Tapi Galih, kita punya hubungan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang Aris tidak berguna dibanding kamu." Sarah, sang calon istri, langsung menampar Nanda. "Berani sekali kamu mengaku-ngaku sebagai selingkuhan calon suamiku. Satpam, buang wanita gila ini." Nanda diseret keluar gedung. Di trotoar, ia menangis meraung-raung. Galih hanyalah seorang pemburu yang menganggap Nanda sebagai mangsa mudah karena kerentanan ekonominya. Galih tidak pernah bermaksud menikahinya. Hidup Nanda runtuh seketika. Keluarganya yang dulu memuja kekayaan menolak membantunya karena malu Nanda menjadi pelakor yang gagal. Uang simpanannya habis untuk membayar hotel. Ia mulai menunggak sewa kontrakan kecil yang ia tempati. Pemilik kontrakan mengusirnya tanpa ampun. Berbulan-bulan, Nanda hidup di jalanan. Ia mencari pekerjaan, namun tak ada yang mau menerima gelandangan dengan pakaian kusam. Ia tidur di depan ruko, memakan sisa makanan, dan berkali-kali harus lari dari kejaran orang-orang jahat di jalanan. Kecantikannya sirna, berganti dengan kulit yang menghitam dan wajah yang cekung karena lapar. 2 tahun telah berlalu. Aris bukan lagi buruh pabrik yang lesu. Rasa sakit hati telah menempanya menjadi pria yang keras dan gigih. Dengan sisa uang pesangon dan keberanian, ia merintis usaha grosir sembako. Usahanya meledak. Ia kini memiliki ruko besar di pusat kota. Suatu pagi yang berkabut, Aris datang ke rukonya untuk memulai aktivitas. Di depan pintu gulung, rolling door rukonya, tampak gundukan kain kotor. Seorang wanita tunawisma tertidur di sana,
menghalangi jalan. "Permisi Bu, tolong pindah, saya mau buka toko," ujar Aris dengan suara bariton yang kini terdengar lebih berwibawa. Wanita itu terbangun dengan gemetar. Saat ia mendongak, matanya yang kusam bertemu dengan mata Aris yang tajam. "Aris," bisiknya parau. Aris terdiam sejenak. Ia melihat sosok di depannya. Wanita yang dulu menghinanya, kini tampak seperti tengkorak yang dibalut kulit. Kotor, berbau sampah, dan penuh luka. "Aris, ini aku, Nanda." Wanita itu langsung bersujud, memeluk sepatu kulit Aris yang mengkilap. "Maafkan aku, Aris. Gali membohongiku. Keluargaku membuangku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku mau jadi pembantumu pun tidak apa-apa, asal aku bisa ikut denganmu." Nanda menangis histeris. Air matanya membasahi debu di depan ruko itu. Aris menatapnya. Ada kilasan memori tentang 6 tahun pernikahan mereka. Namun kilasan itu tertutup oleh memori ciuman Nanda dan Galih di depan rumah mereka dulu. Kesempatan kedua, Aris tersenyum pahit. 6 tahun aku memberimu seluruh hidupku, tapi kamu menukarnya dengan 1 malam bersama laki-laki kaya. Sekarang, setelah laki-laki itu membuangmu, kamu kembali padaku. Aku hilaf, Aris. Aku lapar. Aris melepaskan pelukan tangan Nanda dari kakinya dengan kasar. Ia mengambil selang air yang biasa digunakan untuk membersihkan teras ruko. Ia memutar keran dengan maksimal. Pure. Air dingin menyiram tubuh Nanda yang ringkih. Nanda terpekik, kedinginan. "Ini adalah pembersihan terakhir untuk masa laluku," kata Aris dingin. "Jangan pernah biarkan bayanganmu menyentuh rukoku lagi. Pergi, Nanda, carilah kekayaan yang kamu puja-puja itu di jalanan." Aris masuk ke dalam rukonya dan menutup pintu besi dengan dentuman keras yang menggema, seolah menutup bab kehidupan lamanya selamanya. Nanda terduduk lemas di aspal yang basah, menangis meratapi nasibnya yang kini benar-benar berakhir di titik nol. Di dalam ruko, Aris menarik napas dalam, memandangi foto dirinya yang kini sukses, siap menjalani hari dengan hati yang telah sembuh meski meninggalkan luka permanen di belakangnya. Beberapa bulan setelah pengusiran Nanda di depan ruko, keberhasilan bisnis Aris terdengar sampai ke telinga keluarga besar Nanda. Ironisnya, roda kehidupan berputar sangat cepat bagi mereka juga. Perusahaan konstruksi milik adik Nanda bangkrut karena korupsi internal, dan Maya, sang kakak yang bekerja di bank, kehilangan posisinya akibat restrukturisasi besar-besaran. Suatu sore, Aris sedang duduk di kantornya yang mewah di lantai 2 ruko, sembari meninjau laporan keuangan. Sekretarisnya mengetuk pintu. "Pak Aris, ada tamu di bawah. Mereka bersikeras ingin bertemu. Katanya mereka adalah keluarga Bapak," ujar sekretaris itu dengan ragu. Aris tersenyum tipis. Ia sudah menduga hari ini akan datang. "Suruh mereka masuk." Masuklah Maya dan Paman Nanda, Om Hendra. Mereka tidak lagi tampak seperti orang-orang angkuh yang dulu duduk di restoran mewah. Pakaian mereka tampak lama, dan wajah mereka penuh guratan kecemasan. "Aris, apa kabar, Nak?" tanya Om Hendra dengan suara yang dibuat-buat ramah. "Langsung saja ke intinya, saya sibuk," jawab Aris tanpa sedikit pun mempersilahkan mereka duduk. Maya maju selangkah, mencoba memasang wajah sedih. "Aris, kami dengar bisnismu sangat maju. Kami sedang dalam kesulitan. Rumah keluarga akan disita bank. Kami butuh pinjaman modal untuk memulai usaha lagi. Kamu kan dulu bagian dari keluarga kami. Kamu pasti mengerti." Aris tertawa kecil, suara tawa yang dingin. "Keluarga? Seingat saya saat saya sedang kesulitan memberi makan Nanda, kalian justru menghina saya di depan meja makan.
Kalian tertawa melihat saya hanya mampu membeli motor bekas. Di mana kata keluarga itu saat itu? Kami hanya ingin memotivasimu saat itu, Aris, kilah Maya dengan suara bergetar. Motivasi tidak datang dari penghinaan, Maya. Motivasi saya datang dari rasa sakit saat melihat kalian mendukung pengkhianatan Nanda hanya karena Galih lebih kaya. Sekarang, silakan keluar. Saya tidak meminjamkan uang kepada orang asing. Aris, tolong. Nanda sekarang jadi gelandangan. Kami pun tidak bisa menolongnya, seru Om Hendra. Itu konsekuensi yang kalian tanam sendiri. Kalian mengajari Nanda bahwa uang adalah segalanya, maka sekarang biarkan uang yang menyelamatkan kalian jika memang dia Tuhan kalian. Aris menekan tombol interkom. Keamanan, tolong antar tamu ini keluar. Mereka keluar dengan kepala tertunduk membawa malu yang jauh lebih besar daripada kemiskinan mereka. Aris berdiri di balik jendela besar kantornya melihat mereka berjalan menjauh. Tak jauh dari sana, di seberang jalan, ia melihat sosok wanita kumuh yang sedang mengorek sampah. Itu Nanda. Aris tidak lagi merasakan amarah, tidak juga kasihan. Hanya ada rasa lega karena ia telah lepas dari lingkaran orang-orang yang hanya mencintai harta. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda yang cantik dan bersahaja masuk ke ruangan Aris membawa secangkir kopi. Dia adalah Sarah, bukan Sarah tunangan Galih, melainkan Sarah seorang guru yatim piatu yang selama ini dibantu oleh yayasan yang didirikan Aris secara anonim. "Kamu melamun lagi?" tanya Sarah lembut sembari meletakkan kopi di meja Aris. Aris menoleh dan tersenyum tulus. Hanya melihat betapa indahnya keadilan Tuhan, Sarah. Aris menutup tirai jendela itu, memunggungi masa lalunya yang kelam, dan melangkah menuju masa depan bersama seseorang yang mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dia sebenarnya. Karma telah menyelesaikan tugasnya, dan kini giliran Aris menikmati hasil dari kesabarannya selama ini.